أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang kedua kita mohonkan kepada Allah agar Allah sembuhkan siapapun di antara kita yang sedang sakit. Guru-guru kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat, ya, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita dan seluruh keluarga besar Bapenda DKI Jakarta yang saat ini sedang sakit. Allah angkat sakitnya, Allah angkat penyakitnya. Allah gantikan kesembuhan, afiat dan keberkahan. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, kita mohonkan kepada Allah agar Allah mengabulkan seluruh doa kita, hajat kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita. Silakan Bapak Ibu dipanjatkan dalam hatinya masing-masing hajatnya, harapannya, doanya. Barangkali ada anak kita yang belum soleh, ada harapan kita yang belum Allah kabulkan, ada impian kita yang baik-baik tentunya yang belum Allah kabulkan. Maka mintalah di Jumat terbaik ini di bulan Sya'ban. Khususnya target Bapenda DKI Jakarta di tahun ini bukan hanya Allah sampaikan tapi Allah lampaukan dengan kehalalannya, dengan taufiknya, dengan berkah dan ridhonya. Al-hadiniya wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu, khususnya Kepala Bapenda DKI Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Wakil, Bu Sekman, serta seluruh sivitas Bapenda DKI Jakarta yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat dan ikhwah fillah yang mengikuti kajian pembacaan surat Al-Kahfi, zikir, serta sedikit mau'izah hasanah baik yang daring ataupun yang luring, ya. Jumat ini adalah Jumat terakhir kedua. Artinya ada satu Jumat lagi di bulan Sya'ban ini nanti tanggal 17 Maret ya. Karena Jumat 24 Maret itu kita sudah masuk hari kedua ya, atau hari ketiga di sebagian negara. Itu di bulan suci Ramadan. Akhir Sya'ban ini Bapak Ibu, arahan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutnya dengan Yaumul Mutahhir. Hari kita untuk bersih-bersih. Hari kita untuk mensucikan. Kenapa? Karena kita akan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu harus kita sambut dengan riang gembira. Orang-orang yang arif billah, yang imannya kepada Allah terbuka hijabnya, senangnya luar biasa. Tapi ada makhluk Allah yang lebih senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah dia? Kata Nabi, anna afrohal khalqi biduhuli syahri Ramadan. Makhluk yang paling bahagia dengan datangnya bulan Ramadan adalah al-mauta, orang-orang yang sudah wafat. Orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita yang sudah wafat,
itu subhanallah makhluk Allah yang paling tahu tentang kemuliaan Ramadan. Karena itu mereka semua bahagianya luar biasa. Mungkin di kuburan mereka lagi pesta tuh, lagi nyanyi. Ramadan telah tiba. Ramadan telah tiba. Mungkin begitu tuh ya. Subhanallah. Lagi nyanyi itu saking bahagianya itu. Kenapa? Karena bulan itu selama 1 bulan ya itu para penduduk barzakh itu bebas. Itu remisi total itu. Ya, remisi total. Bahkan kalau kita baca hadis dhaif ya, hadis ini saya sebutkan dhaif saja begitu. Tapi kan kata sebagian ulama, Ibnu Hajar Al-Asqalani boleh menggunakan hadis dhaif sebagai fadhailul amal. Jadi keutamaan Ramadan nggak berlaku, bukan hanya berlaku bagi muslim, non muslim pun orang kafir itu senang betul. Kenapa? Yang lagi diazab itu berhenti sejenak selama 1 bulan. Sedangkan yang muslim, waduh, ya, yang nikmatnya berkurang saja itu di bulan Ramadan ditambah, yang nggak dapat nikmat lagi di barzahnya lagi disiksa mungkin, itu bukan hanya dibebaskan tapi dikasih makan, dikasih minum. Bedanya sama yang kafir mungkin dia sekedar bebas doang gitu, nggak dapat pesangon, nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak dapat fasilitas sepaan dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, itu sebabnya kita sambut Ramadan ini dengan riang gembira. Caranya, coba baca Sahih Muslim. Itu Nabi menyebut ada satu bab ya di Sahih Bukhari itu ada, Imam Bukhari menyebutnya Sya'ban itu syahrun mutahhir. Sya'ban itu bulan kita bersih-bersih. Karena kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa fi Ramadan. Semua umatku di bulan Ramadan itu diampuni dosanya. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan, Allah ampuni dosanya. Ghufira beda dengan ufiya. Kalau ghufira itu diampuni, kalau ufiya dimaafkan. Apa bedanya diampuni dengan dimaafkan? Ghufira, Bapak Ibu nulis di kertas ya. Kalau ufiya dia maafkan, Bapak Ibu nulis ya di sebuah kertas. Tulisan kita ada yang salah, kita tipek tuh. Kan bekas tipeknya masih kelihatan tuh ya. Nah, itu namanya ufiya, dimaafkan. Tapi kalau diampuni, ghufira, subhanallah. Tulisan kita yang salah bukan hanya ditipek, tapi Allah ganti dengan kertas yang baru. Makanya ada hadis Nabi, kul ummati mu'afa. Setiap umatku di bulan Ramadan mu'afa, diampuni dosanya. Kawaladin waladatsu ummu, seperti bayi baru lahir. Nah, tapi syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Ya, orang yang seperti apa? Ya. Oh, karakter yang seperti apa? Mukmin yang seperti apa? Nanti kalau masuk bulan Ramadan itu seperti bayi baru lahir. Lihat penjelasannya di 46 surat At-Taubah. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Orang-orang yang masuk bulan Ramadan, orang-orang yang mau berangkat berjuang, persiapan Ramadannya uddatan, hanya 1 suap. Karihallah itu, mohon maaf tuh ya, itu menghina Allah betul. Mau masuk bulan Ramadan padahal pahalanya, istimewanya, dosa kita dibersihkan. Seperti kita bayi baru lahir. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu ke pom bensin aja. Bang, kita mulai dari 0 ya. Subhanallah. Itu masuk di bulan Ramadan. Kata malaikat Jibril, bro, dosa ente dari 0 ya. Nah, apa syaratnya? Syaratnya At-Taubah 46. Apa itu? Walau aradul khuruja la'adul uddatan. Orang yang mempersiapkan benar-benar, persiapannya jangan uddatan, 1 suap, perjalanan sebulan, bekalnya 1 suap. Oh, itu subhanallah. Itu menghina Allah betul itu. Dengan fasilitas yang luar biasa. Karihallah. Allah benci. Fasabbatahum, subhanallah. Maka Allah hempaskan bekal kita yang 1 suap itu. Wakilak udum al-qaidin. Apa kata Allah? Udah nggak usah ikut Ramadan aja. Diam aja ente di Sya'ban. Subhanallah.
Saya aja nggak bisa masuk Aqsa, sedih betul Bapak Ibu. Ya, yang lain masuk, Pak Arif masuk tuh. Sedih betul. Ini kata Allah kalau persiapannya Ramadan cuma 1 suap, udah nggak usah ikut Ramadan. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Nabi dalam Sahih Bukhari. Apa itu? Jadikan bulan Ramadan ini bulan bersih-bersih. Syahrun mutahhir. Bulan bersih-bersih. Maksud bersih-bersih apa? Kita lihat. Bersih-bersih berarti awalnya, mohon maaf, kita jujur aja deh. Kita ini kotor, Bapak Ibu. Jangan ngaku bersih, susah. Ya, lebih baik ngaku kotor kita di hadapan Allah. Kotor vertikal, kotor horizontal. Kotor vertikal kepada Allah. Dosa kita kepada Allah. Apa aja nih? Utang sholat, utang bohong, ya, utang zakat. Bayar tuh, bersihkan tuh. Kenapa? Karena kita akan mendapat yang menjadi kewajiban Allah. Hak kita di bulan Ramadan. Apa itu? Allah mengampuni kita. Allah berikan kita Lailatul Qadar. Nah, itu hak kita tuh yang menjadi kewajiban Allah. Caranya bagaimana? Bayar dulu hak Allahnya. Apa hak Allah tadi itu? Banyak. Kita punya hutang puasa enggak tahun yang lalu tuh? Khususnya ibu-ibu. Subhanallah. Bapak-bapak ngingetin nih. Ya, kalau ada istri, sekarang tanggal berapa Sya'ban sekarang? Tanggal berapa? 18 Sya'ban ya. Nah, berarti berapa hari lagi nih? Berarti 12 hari lagi nih. Istrinya punya hutang 12 hari. Bapak-bapak puasanya dari sekarang. Ya. Maksudnya apa? Puasa siangnya. Jangan ganggu istrinya. Biarkan dia membayar hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Aisyah itu bayar hutang Sya'bannya kapan coba? Di bulan Sya'ban Bapak Ibu. Terkenal hadisnya. Ya, karena Aisyah itu kalau mau kalau mau mengqadha Ramadan itu Nabi senyum itu. Oh, maksudnya hari yang lain aja. Ternyata hari yang lain, bulan yang lain, oh masuk bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, aku masih punya hutang Sya'ban. Apa kata Nabi? Baik kalau gitu Aisyah, aku kunjungi adik-adikmu yang lain ya. Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Ini kan 18 tahun ke atas semuanya nih ya. Subhanallah. Maksudnya apa? Fokus tuh Aisyah puasa. Subhanallah. Yang punya hutang Ramadan. Bayar di bulan Sya'ban ini. Subhanallah. Utang ke bank aja ribanya luar biasa. Ya. Subhanallah. Maka bayar hutang kepada Allah. Hutang puasa. Hutang sholat. Cepat qadha di mana? Di sini nih. Cepat qadha. Di bulan Sya'ban ini. Subhanallah. Hutang zakat bayarkan sekarang. Makanya para sahabat itu di bulan Sya'ban. Bayar zakatnya luar biasa. Saya belum dapat dalil itu para sahabat menunaikan zakat mal di Ramadan. Nggak ada. Saya belum dapat dalil tuh. Kebanyakan para sahabat menunaikan zakatnya di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar orang-orang du'afa, fakir, miskin, yatama, gharimin, orang-orang mu'allaf fokus puasa Ramadan. Sehingga dia tidak memikirkan bekal untuk buka, bekal untuk sahur. Kenapa? Karena sudah kita keluarkan kewajiban kita. Di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Agar memastikan du'afa muslimin masuk bulan Ramadan, dia punya bekal untuk buka. Punya bekal untuk sahur. Subhanallah. Ini yang pertama. Kewajiban kepada Allah. Ya. Yang kewajiban kepada Allah apalagi nih? Mohon maaf. Hutang maksiat kita nih. Kita cek nih kira-kira tradisi maksiat yang sampai sekarang masih berlaku apa nih kira-kira nih. Itu hutang Bapak Ibu bayar sekarang. Bagaimana caranya? Dengan taubat. Apa tradisi maksiat yang susah dari kita? Coba cek. Bapak Ibu yang paling tahu. Subhanallah. Ternyata kalau oleh Allah sudah dibongkar itu ya. Subhanallah. Maka keluar semuanya. Subhanallah. Begitu tuh ya. Coba kita list nih. Maksiat apa yang menjadi tradisi kita. Ya. Kalau kita belum bisa meninggalkannya 100%, berazam aja dulu. Ya Allah, bantu saya. Saya punya dosa, saya punya maksiat. Susah saya tinggalin ya Allah. Tapi saya pengen ya Allah meninggalin dosa itu, maksiat itu. Subhanallah. Bapak Ibu tahu nggak? Ada oknum muslim datang ke Nabi di bulan Sya'ban. Rasul, saya itu punya tradisi dosa yang nggak bisa saya tinggalin Rasul. Apa itu? Zina Rasul.
Boleh nggak Rasul saya zina? Bapak Ibu tahu nggak sahabat itu nanyanya di bulan apa? Bulan Sya'ban. Saya tadi sebelum kajian ini, sebelum datang tamu, saya buka-buka Sahih Bukhari, ya, hadis-hadis yang diturunkan di bulan Sya'ban. Ternyata tadi itu sahabat yang nanya, Rasul, boleh nggak saya zina Rasul? Ini saya punya tradisi dosa buruk yang nggak bisa saya tinggalin. Apa jawab Nabi? Bagaimana kalau ibumu dizinahi? Marah nggak kamu? Marah saya Rasul. Bagaimana kalau adik perempuanmu dizinahi? Marah saya Rasul. Begitulah ketika kau berzina dengan perempuan lain. Siapa tahu adalah dia adik dari orang lain. Kakak dari orang lain. Ibu dari orang lain. Betapa marahnya mereka. Subhanallah. Maka kau niatkan sekarang. Ya Allah bantu saya untuk meninggalkan dosa itu. Maka turun ayat 159 Ali Imran. Faidha azamta fatawakkal 'ala Allah. Niatkan ya Allah, saya punya tradisi dosa, saya punya tradisi keburukan, saya punya tradisi maksiat. Bantu saya ya Allah. Jangan sampai ke bawah nih ke Ramadan ya Allah. Nanti oleh Allah dibantu tuh. Paling tidak ngaku dulu, nggak usah ngomong di status. Apalagi pamer-pamer harta. Itu tradisi buruk itu mah tuh. Subhanallah. Bikin status ke Allah. Ya Allah, saya punya tradisi maksiat, punya tradisi dosa. Sampai sekarang saya mampu meninggalkannya. Ya Allah, bagaimana kalau saya mati? Sebentar lagi Ramadan, ya Allah, jangan sampai ke bawah nih dosa. Bantu saya ya Allah. Subhanallah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka jika engkau sudah berazam, maka tawakal. Nanti oleh Allah dibantu itu. Oleh Allah dilupakan kita untuk tidak melakukan dosa itu. Oleh Allah dikuatkan rasa malu kita untuk tidak melakukan dosa itu. Subhanallah. Itu kewajiban kepada Allah. Yang kedua, kewajiban horizontal. Kewajiban kita kepada sesama manusia. Barangkali kita punya dosa kepada orang lain. Minta maaflah. Karena itu mohon maaf, saya tidak menyalahkan mereka yang minta maaf kepada orang lain, Bapak Ibu. Subhanallah. Karena ternyata dikorek-korek ketemu hadisnya. Sya'ban syahrun mutahhir. Sya'ban bulan kita bersih-bersih. Mungkin kita punya dosa kepada teman kita. Subhanallah. Kepada sahabat kita, kepada tetangga kita. Kita mohon maaf, mohon maaf. Jangan sampai kita ibadah enak-enak, padahal ada orang lain yang masih menyimpan bencinya kepada kita. Karena hatinya terluka oleh kita. Sekelas Nabi aja Bapak Ibu, mohon maaf sebelum meninggal. Hal ballagtu, hal ballagtu, hal ballagtu. Apakah aku sudah menyampaikan, apakah aku sudah menyampaikan. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan Tuhanku. Adakah di antara kalian yang merasa aku lukai? Subhanallah. Sahabat nggak ada yang berani berdiri. Ternyata ada yang berdiri. Siapa namanya? Ukasyah. Subhanallah. Itu sekelas Nabi Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon ampun. Jangan sampai kita nggak merasa kita punya dosa kepada orang lain. Khawatir nanti sholat kita diambil. Zakat kita diambil. Haji kita diambil. Umroh kita diambil. Ternyata amal haji, amal puasa, amal zakat kosong. Kenapa? Bayar utang di hari kiamat terhadap dosa-dosa sesama muslimin, muslimat. Subhanallah. Jadi ini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga mohon maaf. Dan, Ini. ada itu dan WA minta doa dan mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf jika selama mengisi kajian ini ada pasti salah banyak ya, yang tidak berkenan banyak. Maafkan saya Bapak Ibu. Subhanallah. Ini ada yang minta didoakan untuk ibunda dari Pak Dani yang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Bagi Allah tidak sulit. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Tapi jika sudah terjadi apa menjadi ketentuan Allah harus ridha. Ya, mudah-mudahan beliau Allah angkat sakitnya, Allah angkat penyakitnya, ya diberikan kesembuhan, diberikan afiat dan keberkahan ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini ibunda dari Pak Dani PJLP UP3D Kalideres. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tutup ya dengan sebuah hadis Nabi, kullu ummati mu'afa fi Ramadan.
Setiap umatku diampuni dosanya di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Illa syahnan wa musyrikun, kata Nabi. Kecuali dua orang yang saling mendengki dan hutang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan detailnya tadi sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ampuni kami dosa orang tua kami, guru-guru kami, dosa kami luar biasa banyak. Maksiat kami, syahwat kami begitu liar dan hebat, ya Allah. Hanya rahmat-Mu, ya Allah. Hanya ampunan-Mu yang kami tuju, ya Allah. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan jadikan kami orang-orang yang angkuh. Bimbing kami, ya Allah. Ajari kami ibadah yang terbaik, syukur yang terbaik. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Istiqomahkan kami, ya Rabb. Jangan biarkan kami terpeleset, ya Allah. Ternyata kalau aku terpeleset amat sangat jauh rahmat-Mu. Pastikan, ya Allah, persatukan kami, bersamai kami, ya Allah, dalam ridha-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang bertemu dengan-Mu. Bersamai kami dengan orang yang selalu membersamai Engkau, ya Rabb. Jadikan kami, ya Allah, waktu-waktu kami, waktu-waktu terbaik kami. Jaga diri kami, keluarga kami, ya Allah. Isi perut kami dari yang haram, dari yang syubhat. Karena dia akan menjadi, ya Allah, pertanggungjawaban yang amat sangat hebat kami. Pastikan, ya Allah, putra-putri kami soleh, solehat, hafizah, ya Rabb. Sayang kepada kami, sayang kepada keluarga kami, sayang kepada Nabi kami, dan tentunya sayang untuk dunianya dan akhiratnya, ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.